Selamat siang teman-teman semua. Saat ini kita akan mempelajari tentang Trichuris trichiura. Jadi Trichuris trichiura ini dia merupakan cacing yang memiliki bentuk badan mirip seperti cambuk, sehingga cacing ini sering disebut juga sebagai cacing cambuk atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah whipworm. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing Trichuris trichiura disebut sebagai trichuriasis. Dan cacing ini tersebar luas di daerah tropis dan memiliki daerah tropis yang memiliki udara panas dan lembab. Manusia merupakan satu-satunya host definitif dari cacing Trichuris trichiura. Trichuris trichiura dewasa melekatkan dirinya pada mukosa usus perut, terutama di daerah sekum dan kolon, dengan cara membenamkan kepalanya di dalam dinding usus. Dan cacing ini juga dapat hidup di daerah appendix dan ilium bagian distal. Oke, secara morfologi bentuk cacing ini itu bentuk telurnya, yaitu dia itu bentuk mirip seperti biji melon ataupun tempayan air. Dan dia berwarna coklat, ukuran telurnya itu dengan panjang 50 mikro dan lebarnya itu sekitar 25 mikro. Dan cacing ini dia memiliki kedua kutub yang menonjol dan berwarna jernih. Nah, kedua kutub yang menonjol dan berwarna jernih ini dapat teman-teman lihat pada lingkaran yang berwarna biru. Lingkaran berwarna biru ada dua ini adalah kutub jernih daripada telur cacing Trichuris trichiura. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa cacing betina dia dapat memproduksi telur sebanyak 3.000 sampai 10.000 butir telur per hari untuk satu ekor cacing betina dari Trichuris trichiura. Jadi cacing betina untuk satu ekor setiap harinya dia dapat memproduksi sekitar 3.000 sampai 10.000 butir telur. Dan ini adalah morfologi dari cacing dewasa. Nah, panjang cacing dewasa untuk jantan itu sekitar 4 cm dan cacing betina itu lebih panjang yaitu sekitar 5 cm. Dan bentuk cacing dewasa ini sangat khas. Kenapa sampai saya bilang sangat khas? Karena bentuk itu mirip seperti cambuk. Sehingga cacing ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa cacing ini sering disebut juga sebagai cacing cambuk atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah whipworm. Nah, sekitar 3/5 panjang tubuh dari cacing ini, cacing Trichuris trichiura ini, bagian interiornya memiliki bentuk yang langsing seperti tali cambuk. Jadi bagian ini ya, bagian ini disebut sebagai tali cambuk, bagian yang langsing ini. Bagian yang langsing ini bentuknya itu mirip seperti tali cambuk. Sedangkan 2/5 tubuh dari Trichuris trichiura, bagian posteriornya lebih tebal dan lebih gemuk. Dan bentuknya karena lebih tebal dan gemuk ini maka bentuknya itu seperti pegangan cambuk. Dan panjang Trichuris trichiura itu jantan seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa 4 cm dan betina itu adalah 5 cm. Dan kemudian kita lihat gambar di sini yaitu gambar yang pada bentuk cacing yang dia gemuk ini kalau pada ekor dari cacing betina, kalau ekor cacing betina itu dia memiliki bentuk yang dia tidak bengkok, artinya dia lurus saja, berbeda dengan pada cacing jantan. Nah, kalau pada cacing jantan, bentuk ekornya itu dia berbentuk seperti dia berbentuk bengkok. Jadi, kalau untuk membedakan cacing jantan dan cacing betina, salah satunya itu dibedakan selain ukuran juga dibedakan melalui bentuk dari ekor dari cacing Trichuris trichiura. Oke, kemudian kita lanjut ke siklus hidup daripada Trichuris trichiura. Nah, telur cacing yang jatuh ke tanah, telur cacing yang keluar dari tubuh penderita trichuriasis, dia kemudian dia jatuh ke tanah. Nah, ketika telur cacing jatuh di tanah, dia akan menjadi matang dan menjadi infektif dalam waktu sekitar 3 sampai 4 minggu. Jadi ketika telur dia jatuh ke tanah, dia membutuhkan waktu 3 sampai 4 minggu untuk dia bisa menjadi telur yang infektif. Kemudian telur infektif ketika misalnya perilaku manusia ini kurang bagus, kemudian dia itu akan masuk telur infektif ini ketika dia sudah berusia 3 sampai 4 minggu, kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya manusia secara tidak sengaja dia itu menelan telur cacing dari Trichuris trichiura ini. Ketika dia masuk melalui mulut, kemudian masuk sampai ke lambung dan menuju ke usus halus. Dan di dinding usus halus, telur dia akan pecah. Telur akan pecah dan telur akan mengeluarkan lava.
Kemudian larva dia akan menuju ke sekum, yaitu sekum merupakan daerah perbatasan di antara dia merupakan kantong yang berbatasan langsung dengan usus halus. Dan di sekum ini kemudian cacing dia itu akan bertumbuh, larva yang telah pecah dari telur yang pecah dia akan mengeluarkan larva. Kemudian larva dia akan dari usus halus dia itu menuju ke daerah sekum. Nah di sekum ini larva dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Jadi yang pada awalnya telur dia akan masuk melalui mulut, kemudian sampai ke lambung dan menuju ke usus halus. Nah di usus halus kemudian telur akan pecah dan akan keluar larva. Dan larva ini dia itu berimigrasi atau dia berpindah menuju ke daerah sekum. Kemudian di daerah sekum ini larvanya itu dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Dan kemudian cacing dewasa yang terdapat di daerah sekum ini juga dia dapat berpindah ke daerah kolon. Kalau misalnya kolon ascendens. Dan cacing yang telah berusia 1 bulan, yaitu cacing betina yang telah berusia 1 bulan, dia dapat menghasilkan telur. Yaitu untuk 1 hari cacing betina dari Trichuris trichuria, dia dapat menghasilkan telur sebanyak, untuk 1 ekor cacing betina ya, dia dapat menghasilkan telur sebanyak 3.000 sampai 10.000 butir telur per hari untuk 1 ekor cacing betina yang sudah dewasa. Dan kemudian telur ini dia akan bergabung bersama tinja dan dia akan keluar dari tubuh penderita. Dan kalau misalnya kita ke tubuh penderita, misalnya dia itu BAB-nya sembarangan, misalnya di kebun ataupun di daerah-daerah terbuka ataupun di sungai, maka dia akan mengakibatkan terjadinya penularan dari Trichuris trichuria ini secara terus-menerus. Jika misalnya di kebun dia itu BAB, kemudian pada beberapa waktu yang akan datang kemudian terjadi hujan, maka telur kan dia akan tersebar bukan hanya di satu tempat itu, di tempatnya BAB saja, tapi dia akan tersebar ke daerah-daerah lain juga, di daerah-daerah yang memang berada di sekitar kebun tersebut. Dan ketika orang beraktivitas di situ, maka akan meningkatkan resiko terjadi penularannya Trichuris trichuria. Dan tanah yang cocok untuk perkembangan dari telur yang baru keluar dari tubuh penderita, yaitu ketika telur dia keluar, dia butuh waktu di tanah sekitar 3-4 minggu untuk dia berkembang menjadi telur yang infektif. Telur yang infektif berarti di dalam telurnya itu dia dia sudah terdapat larva, dan larva ini dia dapat menginfeksi manusia, tetapi larvanya dia belum keluar dari dalam telur ya, jadi larva masih terdapat di dalam telur. Kemudian larva ini telur akan masuk, baru dia akan telur akan pecah di usus halus, kemudian baru larvanya dikeluar. Nah, tanah yang cocok untuk perkembangan telur sampai dia menjadi telur infektif itu adalah kalau menurut beberapa sumber, tanah yang paling cocok itu adalah tanah yang hangat, basah, dan teduh. Itu adalah tanah yang cocok untuk perkembangan dari telur cacing Trichuris trichuria menjadi telur yang infektif. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu gejala klinis. Nah, gejala klinis pada penderita trichuriasis, jadi cacing Trichuris trichuria ini dia menyebabkan penyakit yang disebut dengan trichuriasis. Jadi trichuriasis itu merupakan penyakit, sedangkan agen infeksius atau cacing yang menyebabkan penyakit trichuriasis ini adalah cacing Trichuris trichiura. Nah, gejala klinis dari trichuriasis ini seperti apa? Misalnya, pada umumnya itu dia tidak bergejala, tetapi kalau misalnya dia itu bergejala, itu biasanya terdapat nyeri perut, diare, demam, mual muntah, anemia, berat badan menurun, dan prolapsus recti. Dengan keberadaan cacing dalam tubuh manusia, di dalam usus, maka akan mengakibatkan terjadinya nyeri perut. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadi diare akibat peningkatan gerakan peristaltik, kemudian demam, mual muntah, dan juga anemia dan selanjutnya. Nah, pada sebagian besar kasus itu dia tidak menunjukkan gejala, yaitu disebut dengan asimptomatis. Asimptomatis artinya gini, artinya bahwa di dalam tubuh
seseorang itu terdapat cacing Trichuris trichuira, tetapi orang tersebut dia tidak menunjukkan gejala klinis sama sekali, yaitu dia tidak menunjukkan gejala klinis, misalnya nyeri perut, diare, demam, mual muntah dan sebagainya. Dia tidak pernah menunjukkan gejala klinis tersebut. Nah, karena dia tidak menunjukkan gejala klinis, maka dia disebut dengan dia tidak menunjukkan gejala dan dia disebut sebagai asimptomatis. Tetapi di dalam tubuh, meskipun dia disebut asimptomatis tidak menunjukkan gejala, tetapi di dalam tubuhnya itu terdapat cacing Trichuris trichuira. Dan kalau pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya pada infeksi yang kronis dan berat, itu dapat mengakibatkan terjadinya anemia. Kenapa? Karena cacing ini dia dapat menghisap darah manusia, yaitu diperkirakan untuk cacing Trichuris trichuria, dia dapat menghisap darah manusia sekitar 0,005 ml darah per hari untuk satu ekor cacing Trichuris trichuira. Dan kemudian selain dia itu menyebabkan terjadinya diare, dia juga menyebabkan terjadinya disentri, dan beberapa laporan juga menyebabkan terjadinya adanya dia sakit kepala. Jadi penderita trichuriasis ini selain dia menderita diare, demam dan sebagainya, dia juga menderita disentri dan juga sakit kepala dalam beberapa laporan ya. Kemudian berat badan menurun. Nah, berat badan menurun disebabkan karena apa? Karena terjadi gangguan penyerapan nutrisi. Karena gini, karena ketika makanan yang dimasuk ke dalam tubuh semuanya tidak diserap oleh tubuh manusia, tetapi sebagian diserap oleh tubuh manusia dan sebagian lagi kemana? Sebagiannya lagi diserap oleh cacing tersebut. Sehingga apa? Sehingga terjadi persaingan. Jadi meskipun manusia memakan makanan yang porsinya sudah cukup, tetapi karena terjadi persaingan, maka penyerapan makanan oleh tubuh manusia itu dia juga menjadi terganggu. Sehingga apa? Akibatnya terjadi penurunan berat badan. Dan selain penurunan berat badan juga terjadi prolapsus recti. Dan prolapsus recti ini terjadi pada kasus yang infeksinya itu bersifat kronis dan infeksi berat. Dan prolapsus recti ini terjadi kebanyakan pada anak-anak. Nah, prolapsus recti ini apa? Prolapsus recti ini adalah keluarnya mukosa rektum dari anus. Jadi keluarnya mukosa rektum dari anus itu disebut dengan prolapsus recti. Oke, untuk pemeriksaan itu untuk dapat mendiagnosis bahwa seorang dia terkena trichuriasis. Nah, trichuriasis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing Trichuris trichuira. Jadi trichuriasis itu penyakit, sedangkan Trichuris trichuira itu adalah agen infeksiusnya atau cacing yang menyebabkan terjadinya penyakit trichuriasis. Nah, kalau untuk dalam penegakan diagnosa dapat dengan menggunakan pemeriksaan pada feses dari penderita. Ketika dalam pemeriksaan dalam feses penderita itu terdapat telur cacing, berarti itu kita bisa mendiagnosa bahwa pasien tersebut dia itu menderita Trichuris trichuriasis. Dia dapat menderita trichuriasis. Nah, kemudian pemeriksaan untuk dapat melihat telur cacing itu menggunakan apa? Untuk dapat melihat telur cacing itu menggunakan mikroskop. Dan selain itu juga pemeriksaan dapat dilakukan dengan metode kolonoskopi untuk melihat cacing dewasa di dalam usus. Dan kemudian obat yang dapat digunakan dalam pengobatan dari pasien trichuriasis itu adalah melbendazole, albendazole, prantelpomode, oxantelpomode, dan lain sebagainya. Nah, prantelpomode dan oxantelpomode ini diberikan dengan dosis tunggal. Jadi obat prantelpomode dan oxantelpomode ini biasanya itu terdapat dalam satu dosis tunggal ya. Biasanya terdapat dalam satu obat yang sama. Jadi misalnya dalam suatu obat itu dia sudah terdapat prantelpomode dan oxantelpomode. Nah, selain itu, kalau misalnya pemberian melbendazole itu adalah diberikan dengan berdasarkan dosis tunggal. Jadi dalam suatu obat itu hanya terdapat melbendazole. Nah, selain melbendazole, kalau misalnya melbendazole tidak ada, bisa menggunakan albendazole dan seterusnya. Ini obatnya terdapat, teman-teman baca di slide ini. Kemudian, nah pencegahan itu sama seperti dia itu mirip-mirip saja untuk cacing nematoda usus.
Itu yang pertama, itu pengobatan penderita pengobatan penderita dari trikuriasis. Sorry, ini salah penamaan ya. Ini seharusnya trikuriasis, bukan trichiuriasis. Jadi i yang di sini hilang. I di antara H dan U ini seharusnya ini bukan, tidak terdapat I di sini, tapi langsung H dan U ini dia sambung tanpa ada I di tengah. Jadi yang benar itu adalah trichuriasis, bukan trichiuriasis, tapi yang sebenarnya adalah trichuriasis. Nah, untuk pencegahan itu pengobatan penderita trichuriasis. Kenapa sampai pengobatan? Karena kalau pasien penderita dia sudah diobati, maka peluang untuk dia dapat meningkatkan risiko penularan cacing trichiura di suatu wilayah itu dia juga akan menurun. Jadi faktor jadi untuk risiko infeksi kepada masyarakat yang lainnya dia sudah menurun. Kenapa? Karena penderitanya kita sudah obati. Kemudian yang berikut itu adalah hygiene. Nah, hygiene ini penting, misalnya kepada masyarakat-masyarakat yang menerapkan pola hidup yang tidak baik. Misalnya ketika mau makan tidak cuci tangan. Nah, takutnya ketika mereka sudah bekerja di kebun dan tangan mereka itu sudah terkontaminasi dengan telur cacing. Nah, kalau dia tidak cuci tangan, maka otomatis akan memudahkan cacing untuk masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Kemudian mencuci bahan makanan. Nah, mencuci bahan makanan ini bertujuan untuk apa? Untuk agar menghindari telur cacing yang menempel pada bahan makanan. Dan bukan hanya mencuci bahan makanan saja, tetapi cara masak bahan makanan tersebut juga harus dengan benar. Supaya apa? Supaya telur cacing dia itu mati. Dan kemudian pastikan air yang tidak digunakan itu dia tidak tercemar dengan telur cacing. Misalnya kita mau mencuci bahan makanan, sudah kita sesuai dengan anjuran dari tim promosi kesehatan bahwa makanan itu harus dicuci. Kita sudah cuci dengan sangat baik, tetapi ternyata air yang kita gunakan adalah air yang tercemar, yaitu sama saja. Artinya bahwa meskipun kita cuci tujuannya untuk menghindari pencemaran makanan dari telur cacing, tapi secara tidak tidak langsung air yang kita sudah tercemar oleh telur cacing, berarti sama saja kan kita menggunakan air yang tercemar telur cacing untuk membersihkan bahan makanan kita, berarti tetap kita memiliki risiko untuk terinfeksi trichuria. Dan kemudian BAB menggunakan jamban. Nah, kenapa sampai BAB menggunakan jamban ini penting? Karena kalau BAB itu dia misalnya di sembarangan tempat, maka akan meningkatkan risiko penularan dari infeksi trichuria. Kenapa? Karena kalau pada saat musim hujan, maka otomatis kan feses yang misalnya BAB pada BAB di kebun atau di tempat yang lain yang tempat terbuka, maka otomatis telur cacing kan dia akan menyebar melalui aliran air yang dari hujan tadi, sehingga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi cacing trichiura. Oke, ini saja materi tentang trichiura. Terima kasih atas perhatiannya.